Sekarang gantian kakak cerita pengalaman kakak waktu ICIL dulu. Awal mulanya bisa masuk Oke. ICIL gimana? Dari awal banget nih. Ya. Oke. Jadi tuh dulu sebenarnya kakak cuman ikut choir dulu, kayak paduan suara gitu di salah satu sanggar di Manado gitu. Itu kita cuman kayak iseng sebenarnya nih, karena kita dipilih. Nanti ikut ya ini Doa Cilik, karena ada khusus kayak audisi khusus di situ. Dari itu juga bukan khusus dari RCTI sebenarnya. Itu khususnya dari yang punya sanggar ini. Dia mau biayain anak-anak yang mau ikut Idola Cilik, karena dia juga produser sebenarnya. Dia produser film, produser lagu, jadi itu produser. Terus kita dibawalah ke Jakarta, dipilih. Itu kakak sendiri tuh, sama orang tua nggak dibolehin. Jadi cuman bisa berangkat sendiri sama 4 teman yang lain yang dari tempat sanggar kakak. Sebenarnya dari Manado ada banyak sih, cuman yang dari tempat kakak nih cuman berempat ini. Terus berangkatlah ke Jakarta. Habis itu nangis-nangis lah itu ya kan, baru umur 11 mau 12 tahun, nggak bisa sama orang tua. Nggak dipisah sama orang tua. Habis itu mulai latihan di sana, mulai ada audisi. Itu audisinya juga berat banget di sana, kita harus nunggu lama banget. Itu ada berapa orang, itu ratusan ribu kali orang di situ, nunggu lama banget. Udah nggak ada mama papa lagi kan, harus sendiri. Di situ ngelewatin semuanya. Akhirnya sampailah ke nunggu pengumuman lolos apa enggak. Itu semua teman kakak tuh udah diumumin tuh, pada lolos semua. Terus kakak doang ini belum dapat SMS. Udah mau tengah malam tuh, kakak belum dapat SMS. Terus udah pada nyerah lah. Ya berarti kakak nggak lolos nih. Kiki nggak lolos nih berarti gitu. Habis ngomong gitu tiba-tiba SMS masuk. Selamat untuk Rizky Patrick Egetan untuk masuk ke audisi selanjutnya. Ini yang ketemu sama Mama Ira nih. Habis ini ketemu sama Mama Ira sama yang lain-lain. Nah habis itu berangkatlah kita ke audisi selanjutnya, ketemu Mama Ira sama teman-teman yang lain. Pas audisinya mulai, itu kakak nggak tahu mau nyanyi lagu apa. Udah sampai di situ, kakak nggak tahu mau nyanyi lagu apa karena udah ngeblank banget kan, nervous banget. Kakak tuh orangnya waktu dulu, jangankan nyanyi di depan, ada orang kayak orang yang kakak nggak kenal nih, ngobrol sama kakak aja tuh kakak nggak bakalan bisa ngomong, bakalan kayak cuman stuttering doang. Kakak nggak bisa ngobrol sama orang karena pemalu banget. Jadi pas sampai di situ udah nervous banget, udah nggak tahu mau nyanyi apa. Sampai di depan Mama Ira sama yang lain, cuman berdiri doang masih mikirin mau nyanyi lagu apa, udah mau nangis tuh di situ. Jadi kalian kalau melihat klip yang zaman dulu tuh pas audisi, itu mukanya udah kayak mau nangis karena itu nggak tahu mau nyanyi lagu apa. Akhirnya kakak nyanyi lagu random. Terus abis itu selesai, lolos dia abis itu dari situ. Padahal cuma nyanyi setengah lagu tuh. Langsung lolos, masuk ke TV. Makin susah hidupnya. Di situ latihannya makin berat. Latihannya tau gak? Dari jam 8 pagi. Itu bangun tuh. Jam 8 pagi, berangkat. Selesainya jam 3 pagi, jam 4 pagi baru selesai latihan. Ya ampun. Gitu. Iya, habis itu besoknya tidur nih. Balik ke hotel, tidur. Jam 7 pagi, bangun. Kita latihan lagi. Latihan dance tuh. Sarapan dulu. Latihan dance, mulai lagi sama, selesainya kayak gitu juga. Habis itu besoknya langsung pentas. Kayak gitu terus selama berapa bulan itu, sampai akhirnya di 5 besar tumbang kakak akhirnya. Di 5 besar itu kakak di hari H pas mau pentas itu kakak pingsan pagi-paginya pas bangun jam 7. Iya, jadi pas mau berangkat ke 5 besar itu yang kalau nggak salah itu kita lagi ada drama yang pakai raja, ratu, terus ada apa tuh, yang kakak jadi rajanya, menjadi king, terus Angel jadi ratunya, terus ada yang jadi pangeran-pangeran. Nah itu yang kita drama itu. Nah itu paginya kakak pingsan tuh, udah muntah-muntah,
terus sampai dibawa ke rumah sakit, terus katanya mau disuntik ini disuntik itu. Terus akhirnya kakak berusaha bangun ya kan, untuk berdiri berangkat ke studio. Makanya kakak nyanyinya tuh kacau banget itu, karena itu masih kayak pening-pening gitu tuh, masih nggak terlalu sehat sebenarnya buat nyanyi. Tapi tetap berusaha, akhirnya kakak masih bisa lolos tuh, puji Tuhan, karena masih jadi favorit kayaknya waktu itu ya. Terus lolos gantian, Gabrielnya yang malah pingsan. Kita ganti-gantian emang ini, kita emang best friend harus ganti-gantian. Habis itu lanjutlah ke sampai di bagian besar tuh grand final sama juga, kakak harus ngafalin 20 lagu dalam 1 minggu tuh. Kan itu jaraknya kan 1 minggu kan, dari 3 besar ke 2 besar itu. Ada kan itu 2 kali tuh, apa namanya, grand finalnya kan 2 kali. Ada yang cuman kayak pentas sama nanti pengumuman minggu depannya lagi. Nah itu selama 2 minggu ini kakak harus ngafalin 20 lagu, termasuk lagu yang ini nih, I pray you'll be alright. Terus yang lagu bahasa Latinnya itu lagi, lalu ceket tuh, buset itu kan susah tuh. Nah itu ngafalin itu aja langsung stres. Nah hari hanya pas hari pas pentasnya, suara kakak nggak muncul sama sekali. Sama sekali nggak muncul. Cuman ngomong aja kayak, bisa nih. Terus akhirnya dikasih obat lah. Tapi nggak dibolehin suntik, karena kalau disuntik nanti katanya tidur terus nanti malah nggak ngikutin grand finalnya, malah tidur doang. Jadi kita cuman minum obat nih. Terus akhirnya pas nyanyi muncul suaranya sedikit. Itu juga sebenarnya serak juga karena kan kakak akil balik kan. Itu kan udah masuk masa apa itu namanya? Masa puber. Jadi suaranya itu udah mulai makin tebal tuh. Terus makin tebal, kakak udah nggak bisa bener-bener kayak cuman nyanyi sebentar abis suaranya, cuman kayak gitu. Jadi kadang pun cuman tahu kan sendiri, kita juga di belakang panggung kan teriak-teriak lah, ntar pada lari sana lari sini, itu kasihan krunya sih, harus ngejar kita sana sini gitu, loncat sana loncat sini, teriak sana, abis lah suaranya. Nah pas grand final itu nyanyi, kakak di atas panggung nggak ada suara, nyanyinya juga karena nyanyi lagu apa ya waktu itu ya, pakai jazz, pakai rompi, cuma nyanyi ini kali. Apa ya, ini lagu apa ya waktu itu ya, Kasih Tak Sampai kalau nggak salah. Kasih Tak Sampai. Nah itu nggak sampai suaranya karena abis suaranya, jadi nggak bisa nyanyi. Di belakang panggung juga udah heboh semuanya, mau gimana lagi. Itu sebenarnya bukan kakak doang sih yang ngalamin yang aneh-aneh tuh pas grand final itu. Si Angel juga, yang lain-lain juga. Si Angel malah waktu itu kan ada accident malah kan di atas panggung gitu kan. Nah itu kakak gitu, kakak selama grand final itu 2 minggu itu nggak ada suara sama sekali. Tapi puji Tuhan masih bisa dipercayakan untuk jadi juara pertama di Idola Cilik pertama. Thank you so much buat teman-teman semua. Kayak gitu, suka dukanya di Idola Cilik, susah hidupnya. Dulu paling deket sama siapa kak? Selain sama dulu Gabriel. Dekatnya, gimana ya, kakak juga malu sih ngomong-ngomong sama orang kayak gitu. Dulu pernah ngobrol-ngobrol dulu tuh ada salah satu kontestan, sebenarnya sebelum Gabriel ada lagi tuh, karena belum pernah ketemu Gabriel kan waktu itu kan dibagi 2, tim Matahari sama Bulan. Itu kakak di tim apa gitu, Bintang kali kakak tuh lupa. Terus ada satu teman yang sebenarnya namanya Ilham, nah itu kakak dekatnya sama dia, Ilham namanya. Gak tahu kemana dia sekarang orangnya. Gitu deh. Terus kalau saingan terberat menurut kakak siapa dulu tuh? Waduh, saingan gimana ya? Pokoknya kalau misalnya saingan nih,
sebenarnya kita nggak pernah anggap saingan sih dari dulu nih pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya ini jawabannya selalu sama, semua anak-anak Idola Cilik pasti sama. Kita tuh nggak pernah mikirin kita tuh lagi kompetisi sebenarnya. Kayak lagi lomba atau kita harus lebih bagus dari sini, atau misalnya kita harus ngejatuhin sini. Sebenarnya kita nggak, kita semua kayak ngerasa sebenarnya kayak TK tuh di situ tuh, kita lagi ngumpul semua. Nah, taman kanak-kanak udah main, kita nggak pernah mikirin untuk apa sih. Makanya kalau ada yang tereliminasi aja nangis gitu ya. Iya sih. Kayak sedih semua, karena kita nggak pernah ngalamin atau kayak bikin statement kalau ini kayak saingan kita tuh ini, saingan kita ini, atau saingan terberat kita tuh. Sebenarnya enggak sih, kita have fun aja. Terlebih kakak cuma have fun aja sih gitu, gak terlalu mikirin banget gitu. Terus kalau misal nih sampai berapa tahun lagi kakak masih dipanggil dengan sebutan idola cilik, gimana? Jadi gimana ya? Bingung juga sebenarnya. Umurnya tua, tapi badannya tetap kecil. Jadi masih cocok lah idola cilik ya. Karena badannya memang masih kecil juga. Jadi kalian udah pernah ketemu kakak belum sih? Ada yang udah bertemu kakak belum? Kayak langsung live gitu. Ada kayak belum, sudah ya? bertemu. Jadi tuh belum. Belum. Kalau misalnya berdiri sama Gabriel, kakak itu segini Gabriel. Serius? Emang tingginya Gabriel berapa senti? Dia mah emang tiang listrik itu orang. Iya sih, emang tinggi banget gitu. Emang cuma segini aja dia. Ketemu sama dia udah kayak kakak adik dan dia kakaknya. Padahal mah umurnya jauh beda. Emang tinggi kakak berapa? Berapa ya? Terakhir ya itu juga berapa tahun lalu. 150. Kecil kan? Mini. Kalau misalnya bahasa Jepang chibi. Aku cuma 145 kak. Berarti kita ini chibi. Enggak kan cewek. Kalau cewek emang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kak. Kalau cewek nggak apa-apa. Gitu. Terus mimpi yang belum tercapai apa kak? Apa ya mimpi yang belum tercapai ya? Sekarang mimpinya udah baru sebenarnya. Jadi tuh pengen gimana ya? Mimpi kakak sekarang tuh lagi pengen kalau bisa punya usaha sendiri dulu. Kayak macam-macam sih inilah Ruben Onsu gitu-gitu kan, mereka punya usaha sendiri kan. Nah itu tuh dulu pas kakak menang gak kepikiran itu makanya. Jadi semua diinvest untuk ke sekolah kayak gitu. Pengen jadi pengusaha juga, pengusaha kecil.